Pemirsa, Polres Lombok Barat membekuk para pelaku pengeroyokan yang menewaskan seorang siswa SMA. Aksi para pelaku dipicu hanya karena saling bertatapan saat bertemu di jalan. Para pelaku pengeroyokan yang diamankan diantaranya berinisial PB, KU, IS, IH, MH, dan MN. Mirisnya, 5 di antara 8 pelaku masih berusia di bawah umur. Para pelaku diamankan Polres Lombok Barat setelah mengeroyok JR, pelajar berusia 16 tahun hingga meregang nyawa. Aksi para pelaku dilakukan saat korban berpapasan dan saling menatap dengan para pelaku di Jalan Bypass Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Para pelaku kemudian mengeroyok dan menikam korban dengan senjata tajam. Para pelaku terancam pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Lalu benarkah aksi para pelaku di Lombok Barat ini hanya karena dipicu korban berpapasan dengan 8 pelaku? Kita bergabung dengan Ibtu Imade Dharma Yulia, Kasat Reskrim Polres Lombok Barat. Selamat siang, Pak Dharma. Selamat siang, Bang Sandi. Pak Dharma, bisa Anda ceritakan lagi bagaimana kronologis peristiwa tersebut? Benarkah ini hanya dipicu karena korban bertatapan dengan para pelaku, Pak? Baik, terima kasih, Bang Sandi. Di sini terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Diawali dari kronologis kejadian, yaitu pelapor inisial MFI bersama korban inisial CR dan satu teman lainnya berinisial MR itu mengendarai kendaraan sepeda motor dari arah Mataram menuju jalur P2 Lombok Barat, di mana di Tugu Tembolak perbatasan Mataram dan Lombok Barat itu bertemu dengan 8 tersangka, sehingga korban tidak sengaja menoleh ke kiri, sehingga terjadi tatap mata dan korban bersama MFI dan rekan lainnya saudara inisial MR itu menuju ke arah Lombok Barat, lalu dikejar oleh 8 pelaku sehingga tepat di depan kuburan di daerah B2 terjadi cekcok, sehingga beberapa dari pelaku melakukan tendangan ke arah para korban, sehingga ada dari belakang pelaku salah satu inisial LK mengeluarkan sebilah keris menusuk salah satu korban inisial JR dari belakang hingga menembus ke bagian perut depan. Baik, terjadi penikaman. Pak Dharma, sebenarnya korban ini kenalkah dengan ke-8 pelaku? Secara korban dengan para pelaku tidak saling mengenal. Baik, baik. Kalau 2 orang yang juga berboncengan dengan korban JR ini, apakah dikeroyok juga, Pak? Terhadap 2 korban itu sama-sama dikeroyok juga, namun 2 korban tersebut tidak sampai kena keris. Baik, kalau informasi yang saya dapatkan 5 di antara pelaku yang diamankan ini berusia masih di bawah umur. Mereka ini hanya ikut-ikutan atau memang terlibat juga atau bagaimana, Pak? Baik, Bang Pandi, dari 8, 5 di antaranya masih anak-anak. Mereka ikut di dalam pengeroyokan tersebut. Tapi yang melakukan penikaman berapa orang, Pak? Yang melakukan penikaman 1 orang, Bang Pandi. 1 orang. 8 pelaku ini apakah ada indikasi di bawah pengaruh minuman keras hingga melakukan aksi mereka atau bagaimana, Pak? Terhadap 8 pelaku tidak ada berada di bawah minuman keras, tidak ada. Baik, berarti secara sadar melakukan aksinya ya, Pak ya. Kalau selain 8 pelaku ini masih ada pelaku yang dikejar oleh pihak Anda? Sejauh ini seluruhnya sudah ketangkap dan kami amankan, kami lakukan proses tindak lanjut sesuai dengan
undang-undang yang berlaku. Baik, Pak, dengar-dengar kalau tidak salah, ini informasi yang kami dapatkan, saya konfirmasi, lokasi di kuburan tempat-tempat peristiwa tersebut terjadi, benarkah sering terjadi aksi kriminal karena salah satunya adalah kurangnya lampu penerangan katanya, Pak? Bisa dikatakan begitu Bang Pandi, sehingga kami menyarankan untuk sama-sama dari kami tetap melakukan kegiatan patroli sesuai dengan perintah pimpinan. Kami sering melakukan kegiatan patroli sehingga meminimalisir terjadinya aksi kriminalitas. Baik, Pak Dharma, terakhir hukuman untuk ke-8 pelaku, apakah ini akan dibedakan antara 3 pelaku dewasa dengan 5 orang yang masih di bawah umur, Pak? Baik, Bang Pandi, terhadap para pelaku, 5 diantaranya anak-anak sebagai pelaku, yaitu anak berhadapan dengan hukum. Kami sangkakan pasal 76 huruf C, Jo pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, diancam dengan maksimal 15 tahun penjara. Dan untuk terhadap 3 pelaku dewasa, kami sangkakan pasal 76 huruf C, Jo pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Perlindungan Anak di nomor 35 tahun 2014, dan pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 ke 123 dengan maksimal ancaman hukuman 15 tahun penjara. 15 tahun penjara untuk 8 pelaku. Terima kasih Pak Dharma informasinya kepada kami di News Siang. Selamat siang Pak Dharma.